Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada berita menarik, teman-teman. Dan buat kalian semua yang kemarin Sharok ya, ternyata hari ini turun lagi ya, teman-teman ya. Untuk Shiba volumenya turun 72%, teman-teman, mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin ya. Tapi untuk BTC hari ini mulai hijau 0,04% ya, belum ada tanda-tanda yang signifikan ya, karena memang ini pengaruh atau dampak dari SEC ya. SEC ini memang suka berulah ya, teman-teman ya. Jadi dia melakukan penelitian ya terhadap exchange Coinbase kemudian Binance ya, teman-teman. Jadi efeknya pasar mengalami penurunan. Ethereum 26 juta rupiah dan BNB di 3,4 juta rupiah, teman-teman. Oke, jadi di sini ada berita menarik yang mengenai Shiba. Manfaat protokol peminjaman mendatang di Shibarium diungkap ya. Jadi komunitas Shiba Inu baru-baru ini melihat sekilas manfaat Kenis ya, sebuah protokol peminjaman mendatang yang dirancang untuk Shibarium. Seiring peluncuran Shibarium semakin dekat, para pengembang ingin membangun beberapa proyek di jaringan layer 2. Salah satu proyek tersebut adalah Kenis dan protokol peminjaman mendatang yang dirancang oleh NFA Labs. Jadi tim di balik proyek tersebut baru-baru ini mengungkap manfaat protokol bagi ekosistem Shibarium. NFA Labs ini mengungkapkan manfaat dalam tweet baru-baru ini, menekankan pentingnya Kenis untuk Shibarium. Tim menekankan bahwa protokol pinjaman akan meningkatkan Shibarium dengan memungkinkan pengguna berinvestasi di jaringan melalui leverage, teman-teman. Jadi Kenis berupaya mencapai hal tersebut dengan menyediakan beberapa layanan kepada pengguna Shibarium ya. Di sini ada leverage holding. Jadi Kenis akan memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kepemilikan mereka di Shibarium. Ini berarti mereka dapat menggunakan aset mereka yang ada sebagai jaminan untuk mengakses dana tambahan atau berinvestasi dalam proyek-proyek di Shibarium. Kemudian di sini ada peningkatan ekosistem. Jadi dengan memanfaatkan kepemilikan, Kenis juga akan membantu mendorong pertumbuhan Shibarium ya. Intinya semakin banyak pengguna yang berpartisipasi dalam Kenis yang menggunakan aset mereka untuk berinvestasi dalam proyek. Jadi di sini ada manfaat ya, dan akan lebih banyak investor ke ekosistem Shibarium, memperkuat adopsi dan pertumbuhannya secara keseluruhan. Selain itu, lonjakan adopsi Shibarium juga akan menghasilkan lebih banyak biaya yang mengarah pada peningkatan pembakaran Shiba, teman-teman. Menanggapi pembaruan terkini, Lucy, anggota tim pemasaran Shiba, memuji NFA Labs atas upaya mereka, teman-teman ya. Jadi Kenis bertujuan untuk menjadi protokol peminjaman utama Shibarium dengan memungkinkan peminjaman atau penjaminan banyak aset ya, termasuk Ethereum, stablecoin, dan ekosistem Shiba, Bond, dan List ya. Khususnya NFA Labs berencana untuk menyebarkan Kenis selama fase 2 dari rencana pengembangannya. Selama fase atau tes terakhir Athena NFA Labs pada bulan Januari, Satoshi Kusama, pemimpin proyek Shiba, menanyakan kapan berencana untuk ditempatkan di Shibarium ya. Jawabannya adalah segera, teman-teman ya, di sini ya. Jadi untuk tambahan ya mengenai 4 triliun Shiba tidak dipertaruhkan dan dipindahkan ke Binance saat Shiba turun ke posisi ke-17 ya. Jadi untuk 31,76 juta Shiba tidak dipertaruhkan dan ditransfer ke Binance dalam satu transaksi, teman-teman. Data Shibon menyoroti perubahan signifikan dalam distribusi token setelah perpindahan tersebut. Data Etherscan mengungkapkan bahwa kurang lebih 4 triliun Shiba yang mengejutkan atau sekitar 31,76 baru-baru dilepas dan dipindahkan ke dompet yang terhubung dengan Binance yang diidentifikasi sebagai Binance 8. Jadi dalam satu transaksi, pergerakan signifikan ini terjadi hanya 1 jam yang lalu ya, teman-teman. Kemudian dampak dari langkah ini cukup signifikan karena telah menyebabkan pasokan token yang beredar meningkat sebesar 1% per data Shibon dan pasokan token yang mengejutkan ya secara bersamaan. Jumlah token yang dipertaruhkan menurun menjadi 10,44 triliun Shiba ya, teman-teman. Motif di balik transfer ini masih belum diketahui hingga saat ini, membuat para ahli dan investor penasaran dengan niatnya. Penting untuk diperhatikan bahwa investor jangka panjang sering mempertaruhkan token mereka untuk mendukung keamanan jaringan dan menerima hadiah. Jadi menyusul langkah tersebut, Shiba telah kehilangan posisi ke-15 sebagai kripto terbesar di dunia ya, berdasarkan kapitalisasi pasar, teman-teman. Jadi pada waktu Pulse diperdagangkan di 7922, turun 0,68%, teman-teman, selama beberapa hari terakhir dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 64,75 juta dolar, teman-teman ya.
Kemudian di sini ada tambahan lagi mengenai Shiba ya, dibuang oleh paus selama 48 jam terakhir, teman-teman. Jadi untuk meme kripto Shiba telah mendapatkan perhatian dan popularitas yang signifikan beberapa tahun terakhir. Proyek ini juga mengalami kemajuan dalam hal utilitasnya, meskipun kinerja harganya kurang menguntungkan ya. Jadi koin meme mendapatkan daya tarik meskipun adopsi kripto lainnya meningkat ya. Shiba menonjol di antara koin meme populer karena upaya pengembangannya yang terkenal, namun kinerja harganya belum dalam kondisi terbaik. Dengan harga pedagang di kisaran 6586, sekarang telah terjadi peningkatan aktivitas paus ya dalam 24 jam terakhir. Data terbaru dari Into the Block menunjukkan bahwa telah terjadi lonjakan aktivitas paus Shiba dalam 24 jam terakhir. Jadi menurut data, kepemilikan Shiba paus ini turun hampir 3 triliun sejak Jumat. Paus memegang 661,4 triliun token pada hari Jumat ya. Pemegang Shiba besar ini sebagian besar adalah dompet pertukaran, termasuk Binance. Potensi dam tersebut juga terjadi pada saat Shiba sedang tidak dalam kondisi terbaiknya ya, teman-teman. Oke, jadi tambahan lagi mengenai di sini lebih dari 50% BTC di bursa telah dipindahkan ke luar Amerika Serikat ya, karena ketidakpastian peraturan. Jadi karena peraturan yang tidak jelas di Amerika Serikat, lebih dari separuh Bitcoin yang dimiliki perusahaan kripto untuk pelanggan mereka telah dipindah ya ke bursa luar negeri dan internasional. Jadi pertukaran cadangan BTC yang signifikan di bursa Amerika berasal dari tidak adanya buku aturan yang jelas ya untuk industri kripto ini. Regulator juga telah menggunakan pendekatan berbasis penegakan, mendorong perusahaan kripto ke lokasi lepas pandai. Wilayah seperti UE dan Hong Kong yang telah mengembangkan peraturan komprehensif untuk ekonomi yang baru lahir juga mengalami arus masuk modal ya. Jadi beberapa bursa telah memutuskan untuk keluar dari Amerika Serikat, sementara yang lain menghentikan produk dan layanan tertentu karena tuduhan pelanggaran. Negara ini juga secara bertahap kehilangan pangsa pasarnya di sektor baru-baru ini yang sudah ada, sering meningkatkan dolarisasi ya. Selain penurunan cadangan BTC di Amerika Serikat, cadangan Ethereum juga terus menurun sekitar 56% di bursa kripto diadakan di luar Amerika Serikat. Selain itu, untuk volume perdagangan kripto internasional juga 4 kali lebih besar ya daripada platform yang berbasis di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi untuk penelitian kripto kuan lebih lanjut menemukan bahwa kapitalisasi pasar stablecoin yang berbasis di Amerika Serikat telah anjlok sebesar 35%, kehilangan 15 miliar dolar sejauh ini pada 2023. Sementara itu, Amerika Serikat juga telah menjadi pemain dominan utama di dalam industri pertambangan Bitcoin. Namun negara bisa kehilangan posisi itu karena regulasi yang buruk. Seperti halnya pemerintah menargetkan penambang dengan kemungkinan pajak lebih tinggi ya, teman-teman ya. Oke, jadi tambahan mengenai di sini ya untuk berbasis blockchain, AI Compute Protocol menutup putaran pendanaan seri 43 juta dolar ya dipimpin oleh A16Z ya. Jadi Genshin, penyedia sumber daya komputasi berbasis blockchain untuk platform kecerdasan buatan AI, telah mendapatkan putaran pendanaan seri A atau senilai 43 juta dolar dipimpin oleh raksasa modal Ventura. Protokol perusahaan yang berbasis di Inggris memungkinkan pengembang untuk membangun sistem AI di pusat data yang lebih kecil, komputer game pribadi, dan perangkat keras yang lain terhubung untuk membayar sesuai permintaannya. Jadi realisasi potensinya membutuhkan daya komputasi yang besar. Kata salah satu pendiri Genshin di sini dalam siaran pers, kami memanfaatkan listrik era baru dan membuatnya tersedia untuk semua orang ya dengan skala tak terbatas dan harga pasar yang wajar. Jadi Fielding mengatakan bahwa aksesibilitas luas itu penting untuk menghindari teknologi bias yang berbahaya yang melayani banyak orang tetapi dibangun oleh sedikit orang ya. Dalam rilisnya, co-founder Genshin juga mencatat bahwa dengan jaringan terdesentralisasi hanya bertambah ke jaringan sebagai fungsi dari penawaran permintaan. Pengumuman tersebut juga muncul di tengah lonjakan minat terhadap AI yang berpotensi mengubah cara bisnis di berbagai industri beroperasi, termasuk India atau media retail, manufaktur, dan layanan keuangan. Dengan putaran terakhirnya, Genshin juga telah mengumpulkan lebih dari 50 juta dolar dan perusahaan mengatakan akan menggunakan modal baru untuk mempercepat pengenalan protokol dan memperluas tenaga kerjanya. Kemajuan untuk atau baru-baru ini AI luar biasa, tetapi kebutuhan daya komputasi yang substansial memberi perusahaan teknologi besar dan keuntungan dibandingkan startup dan perlombaan untuk menangkap nilai AI. Kata mitra umum ya di sini dalam sebuah pernyataan. Kami percaya tidak ada yang menggabungkan pengetahuan dan pemahaman budaya dunia AI dan kripto atau cyberpunk lebih baik daripada Genshin dan berharap dapat bermitra dengan mereka untuk membuat infrastruktur AI jauh lebih dapat diakses secara luas. Oke, jadi kesimpulannya untuk Shiba teman-teman ya, hari ini memang bukan hanya Shiba ya teman-teman, tapi token yang lain juga mengalami penurunan ya. Jadi buat kalian yang ingin Sharok ya,
tunggu aja dulu ya, takutnya nanti turun lagi teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu saja ya buat kalian yang ingin masuk. Sekali lagi selalu teliti ya, jangan asal masuk. Terima kasih. Nanti akan kita bahas lagi mengenai SEC ya dan Binance ya teman-teman ya. Apakah akan ditutup atau bagaimana? Oke, terima kasih. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.